Halo, selamat datang di presentasi saya. Saya akan menjelaskan tentang Cowbell's Yogurt. Ini merupakan ide bisnis dari saya pribadi dan untuk menyelesaikan tugas akhir dari marketing manajemen. Nama saya Wahyu Nur Rahman dan berikut adalah NIM saya. Nah, pertama-tama kita bahas dulu latar belakangnya. Jadi, kenapa sih saya memikirkan bisa kepikiran ide bisnis ini? Karena ada beberapa hal. Awalnya saya berpikir bahwa minuman manis itu sekarang ya semua orang siapa yang gak suka minuman manis gitu. Jadi ya oke lah sekarang minuman manis sangat lagi ngetren banget dan lagi hot banget. Nah selain itu ya tren boba dan kopi ini memang kita nggak bisa tutup mata dari itu karena ya di mana-mana kita bisa menemukan boba, di mana-mana kita bisa menemukan coffee shop. Dan brand-brand boba sekarang lagi berlomba-lomba bikin promo, bikin campaign dan ya banyak hal lah. Dan brand-brand kopi juga banyak sekali yang sekarang baru bermunculan. Bahkan dari teman-teman saya itu banyak sekali yang ingin memulai bisnis coffee shop. Jadi ya bisa dibilang memang benar-benar lagi ngetren banget ya tren kopi dan boba itu. Dan yang terakhir adalah pertimbangan kesehatan. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita ulas balik, minuman manis ini itu udah pasti nggak lebih sehat dari air putih, udah jelas karena air putih itu minuman yang paling netral. Nah, dari situlah saya berpikir, oh iya semua orang padahal mengkonsumsi minuman manis gitu. Jadi ya oke. Lalu di sini ada tren boba dan kopi. Iya, boba itu kan bisa saya bilang itu tuh banyak sekali gulanya. Dan dari mulai bobanya itu udah ada gulanya. Lalu dari kan boba tuh biasanya milk tea atau green tea atau apalah rasa-rasa yang seperti itu kan biasanya pakai pemanis buatan, tentu saja memakai gula yang entah gimana kualitasnya dan untuk kesehatannya itu entah gimana dan ya mungkin pakai perasa dan pakai pengawet mungkin. Nah jadi dari situlah saya kepikiran gitu. Oke, minuman manis yang bisa bikin kita makin sehat, bukan malah bikin kita makin nggak sehat gitu, apa? Nah, langsung kepikiran bahwa yogurt adalah jawabannya. Nah, tapi karena yogurt itu memang sudah banyak ya, jadi saya memerlukan segmenting. Jadi segmenting itu saya memilih-milih target market saya. Dari mulai demografik dulu, demografik itu tentu saja saya memilih semua gender. Jadi ya mau perempuan, laki-laki atau yang lain itu boleh mengkonsumsi yogurt saya. Lalu pendapatan menengah atas, nanti akan saya jelaskan di bagian pricing. Lalu ada segmenting geografi. Geografi untuk saat ini saya mungkin untuk pertama kali jualan nanti akan berpusat di Cimahi dan Bandung. Cimahi adalah tempat tinggal saya dan Bandung adalah kota sebelah. Jadi yang masih bisa terjangkau oleh ekspedisi yang langsung gitu ya. Jadi yang instan kurir istilahnya gitu. Dan nanti mungkin seiring dengan waktu perkembangannya nanti akan lanjut merambah ke misalnya provinsi lain atau bahkan pulau lain atau kalau memungkinkan mungkin ke luar negeri. Lalu segmenting dari behavioral. Nah, ini tuh ya tentu saja orang yang mengkonsumsi ini adalah orang yang peduli dengan gaya hidup sehat, orang yang peduli dengan kesehatan dirinya sendiri. Jadi ya bukan orang yang cuma pengen enak murah gitu. Itu bukan target market saya. Lalu ada psychographic. Ini adalah ya orangnya itu mungkin orang yang punya gaya hidup menengah atas karena ya nanti akan saya jelaskan di pricing. Lalu targetingnya, nah targetingnya itu ya mirip-mirip sama yang tadi, warga Bandung atau Cimahi. Jadi ya sekitar sini aja dulu kalau misalnya saya baru akan memulai bisnis ini. Lalu usianya usia orang muda, tentu aja nggak anak kecil itu saya pikir kurang itu ya, kurang gimana sama yogurt. Jadi ya mungkin saya patok usia 18 sampai 45. Lalu ada karyawan dan mahasiswa, ya sebenarnya semua pekerjaan pun bisa, cuma mostly akan yang target market saya itu mostly akan karyawan dan mahasiswa. Lalu target market selanjutnya itu yang biasa menggunakan online delivery app karena saya berencana akan memasarkan online gitu, lebih lebih memfokuskan ke online karena kan memang sekarang zamannya online gitu ya. Jadi saya akan lebih fokus menggunakan online delivery app. Lalu di sini ada differentiation. Differentiation dari produk saya adalah karena kan memang tadi saya sudah bilang yogurt itu produknya udah cukup banyak, bahkan dari brand kecil sampai brand yang luar biasa besar itu udah ada. Nah, sekarang saya pengen punya diferensiasi gitu dengan
kompetitor-kompetitor yang tadi sudah saya sebutkan. Differentiation pertama adalah memiliki jelly. Nah, ini value yang bisa saya bilang ya ini value dari produk saya sih, karena saya punya yogurt dan diisiin sama jelly yang kenyal-kenyal dan enak gitu. Karena kan saya terinspirasi tadi dari latar belakang karena kepikiran tren boba itu lagi ngetren banget, bahkan kopi aja sekarang pada pakai jelly kan. Nah, jadi saya pakaiin jelly di yogurt saya, lalu menggunakan potongan buah segar. Nah, ini mempertimbangkan kesehatan pelanggan juga. Jadi bagi pelanggan yang ingin yogurt segar dengan potongan buah yang segar, ya mungkin bisa membeli yogurt di saya. Nah, lalu di sini ada tanpa menggunakan pengawet. Tentu saja saya nggak akan menggunakan pengawet karena pengawet itu cukup berbahaya untuk tubuh kita, khususnya dalam jangka panjang. Jadi ya saya tidak akan menggunakan pengawet sama sekali. Nah, untuk produknya sendiri, untuk awal-awal itu saya hanya akan membuat 3 rasa aja dan satu produk, yaitu yogurt aja, yogurt cair gitu ya, yogurt minuman. Nah, untuk kedepannya tentu aja akan mengalami ekspansi kalau misalnya bisnis ini akan jalan atau sudah jalan. Yang pertama-tama rasanya tentu aja ada anggur, ada melon, dan strawberry. Dan mungkin nanti akan mengalami update-update lainnya. Nah, untuk pricing, nah ini nih, harga produk itu mulai dari 15.000 sampai 28.000 tergantung rasa dan size. Karena ya untuk nanti saat pertama kali launching mungkin itu akan hanya terdapat 3 varian, yaitu tadi anggur, melon, dan strawberry. Nanti untuk kedepannya akan ada banyak rasa lainnya, dan juga saya memiliki banyak size, dan size-nya itu ada small, medium, dan large. Itu ya saya mempertimbangkan karena kan ada orang yang suka minum yogurt itu cuma sedikit, ada yang lumayan, ada yang juga orang yang suka minum yogurt itu banyak-banyak gitu. Jadi saya mempertimbangkan target market saya, jadi ya saya akan membuat 3 ukuran, dan botolnya juga bisa dipilih. Jadi ini akan mempengaruhi harga juga. Yang tadi saya bilang ini tergantung pilihan kalian, mulai dari rasa, ukuran, dan botolnya. Botolnya itu ada kaca dan plastik. Tentu saja kaca lebih mahal, tapi pertama itu lebih safe buat tubuh kita, kedua lebih safe buat environment, dan lebih cantik gitu ya. Nah, lalu place-nya ini saya akan yang pasti itu di sosial media melalui Instagram dan WhatsApp, itu udah pasti. Lalu online delivery, saya akan mendaftarkan secepatnya apabila bisnis ini sudah berjalan itu ke GoFood dan GrabFood. Dan juga sekarang lagi mulai ya, Shopee Food itu mulai populer, mungkin saya akan mencoba daftar ke sana. Lalu yang terakhir itu yang kemungkinannya lumayan kecil, itu saya akan membuat stand sendiri gitu di depan rumah. Ya, rumah saya di daerah Cimahi, jadi kemungkinan saya akan membuat stand juga. Lalu promotionnya tentu aja yang pertama pasti dari sosial media, yang kedua dari Instagram dan Facebook Ads. Itu adalah layanan berbayar dari Instagram dan Facebook agar bisa menampilkan iklan atau produk kita di halaman atau page Instagram dan Facebook orang lain. Lalu yang terakhir, saya kemungkinan akan melakukan endorsement kepada food vlogger dan juga selebgram. Tentu saja nggak akan selebgram yang langsung besar, tapi bertahap dulu, mulai dari selebgram yang kecil sampai nanti ke yang besar, agar bisa mendapat customer engagement dan agar bisa mendapat perhatian dari publik itu lebih banyak. Nah, sekarang itu evaluasinya, ini adalah slide terakhir dan waktunya evaluasi. Jadi ya tentu saja ini masih ide dan masih prototype, belum jadi bisnisnya. Jadi saya sekarang udah melakukan uji coba yogurt kepada orang-orang terdekat. Jadi seperti keluarga dan sahabat, saya beri yogurt ini dan meminta masukan dari mereka agar bisa memberikan improvement kepada produk ini. Jadi kita ingin produk yang nanti akan kita jual itu produk yang terbaik dan gak ada cacat sedikit pun. Lalu yang terakhir ini mungkin saya akan mencoba membuat sosial media agar orang bisa mulai mengenali produk ini, karena kan ya biar orang udah aware duluan gitu, walaupun kita belum launching, tapi ya saya harap orang udah aware dan tahu bahwa ada yogurt ini. Jadi untuk presentasi kali ini sekian dulu, mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sekian.